Terima kasih, pertanyaan bagus Pak Agung. Karena saya waktu SD itu seringkali diejek bencong hanya karena saya menari. Ya. Halo guys, jumpa lagi bersama Kira Sape Agung. Kali ini saya bersama Bapak Agus Trianto. Ya, beliau itu adalah seorang dosen, tapi selain dosen, beliau ini adalah seorang penari. Penari apa beliau? Baiklah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Gustri, ya, Pak Gustri. Nah, bagaimana Pak ceritanya nih ya? Bagaimana ceritanya? Kok bisa ya Pak Gustri ini menjadi seorang penari gitu ya, sejarahnya gimana gitu, kok jadi dosen tapi nari juga, gimana nih Pak Gustri? Oke, terima kasih ya Pak Agung. Salam kenal untuk semua. Jadi saya garis bawahi, saya tuh hobi saja menari. Hobi ya, hobi menari itu hobi ya. Hobi itu dari taman kanak-kanak ya. Saya taman kanak-kanak saya di Santo Yusuf Bandung. Guru saya sudah melihat punya bakat nari. Pertama kali saya nari itu TK. Oh, TK ya, dari TK udah mulai nari ya. Biasa ada lagu anak-anak, kupu-kupu suruh nari dan sebagainya. Saya nari, dan situ guru saya bilang kau punya bakat nari. Kemudian saya masa kecil saya di Lanut Sulaiman Bandung, saya mulai menyukai itu tari Bali, tari klasik Bali. Nah, kenapa yang dipilih itu kok tari Bali, nggak tari yang lain aja gitu? Karena yang namanya orang jatuh cinta ya, waktu kecil tuh saya kalau ngeliat penari Bali itu, ini orang punya berapa nyawa gitu ya, maksudnya beda sekali gitu kalau tari Bali itu, ekspresi dan segala macam. Kemudian di tempat tinggal saya juga ada sanggar tari Bali, ya sudah saya klop. Dan saya beruntung karena ayah saya Auri militer, tidak pernah melarang, bahkan mendukung saya untuk latihan menari. Ibu saya juga, ibu saya membuatkan tas ya, khusus diukur, ini untuk kain, ini untuk kipas, untuk stagen, ukurannya udah dipas. Jadi keluarga mendukung saya dan nggak masalah. Apa nih manfaatnya ketika belajar nari Bali dibanding tari-tari yang lain? Kelebihannya apa? Oke, ini kan sebetulnya subjektif ya, sekali. Jadi kalau menari Bali itu bagaimanapun bagian dari budaya kita, dan kita sering kan diajarkan hargai budaya kita, cintai kesenian kita ya, mulai dari diri kita sendiri. Dan saya memulai dengan mencintai kesenian Bali ya, melestarikan budaya di sini Bali ya. klasik. Dan saya juga waktu itu umur masih 5-6 itu banyaklah contoh-contoh yang bagus ya, dari Guru Soekarno Putra, Pak Made Bandeng, Wayan Dibia, pokoknya haus pengetahuan terhadap penari-penari Indonesia yang luar biasa. Para sultan, saya baru terbuka bahwa ternyata para penari itu kebanyakan laki-laki, dan mereka itu raja ya, bisa berperang juga, mereka pencinta kesenian dan bagian dari harga diri ya. Harga diri menari itu. Kenapa menari itu kok jadi harga diri, gimana tuh ya? Karena kalau dalam tarian itu Pak Agung, ada yang secara umum ya, ada tarian yang sifatnya tarian rakyat, folk dance ya, ada yang kalau kita itu keraton ya, ada yang tingkatan-tingkatan menari itu ada. Jadi tidak bisa kita mengatakan kalau nari itu hanya mengembar syahwat, hanya untuk senang-senang. Ya tergantung jenis tariannya apa. Kalau tarian Indonesia itu semua punya falsafah ya, terutama berbasis Hindu, apa itu Ramayana, apa itu Mahabharata ya, Bhagavad Gita. Karena Bali tentu saja kesana kan, dan cerita-cerita itu bagus, dari pewayangan dan seterusnya. Itu semua tuh punya falsafah ya, jadi tidak serta merta itu hanya untuk hiburan. Kalau untuk hiburan ya folk dance, tarian rakyat ya, tarian pergaulan itu it's okay ya. Jadi ya enjoy aja kalau mau nari itu. Oke, Pak Gustri zaman waktu kuliah nih ya, ini untuk menginspirasi teman-teman nih yang pada kuliah sekarang ini, generasi muda yang penontonnya Kira Sape Agung ini. Nah, Pak Gustri kan waktu itu nari-nari gitu ya. Itu respon teman-teman gimana, kok cowok kok nari-nari begitu gitu? Itu gimana tuh pada zaman itu tuh? Kalau saya sudah terbentuk dari taman kanak-kanak ya, DTK ya, Pak Agung. Jadi TK ya. Jadi ketika saya SD menari ya, saya tahu bahwa saya pasti bakal diejek bencong oleh teman-teman. Cuma yang menarik adalah yang mengejek saya itu kebanyakan tidak bisa menari. Kalau mereka disuruh menari, pantasnya ditertawakan ya daripada dapat pujian. Jadi menurut saya itu memalukan ya, kita mengejek orang tapi kita nggak bisa apa-apa. Saya beruntung karena saya tidak pernah diejek oleh guru tari saya, oleh bapak saya yang jelas-jelas militer, ya, ibu saya tidak, dan keluarga saya nggak ada.
Bapak saya itu mengantarkan saya latihan, ya, menemani saya di make up, kemudian juga pernah saya pentas di kantor bapak saya, ya. Support ya berarti ya, support keluarga ya. Bapak saya Auri aja bilang, Agus ini bakat kamu ya, dalam keadaan saya lengkap kostum nari Bali umur 9 tahun, tentu saja masih cantik ya, tulangnya masih sama lah laki dan perempuan. Bapak Cantik saya apa ganteng tuh? pada waktu itu masih itulah ya, tulangnya masih susah beda laki dan perempuan. Bapak saja yang militer bilang, ayo Gus ini bakat kamu gitu, itu bapak saya gitu. Jadi apa masalahnya Pak Agung? Nggak ada. Jadi dukungan harus dari keluarga. Jadi lewat YouTube ini saya ingin menyampaikan pesan bagi orang tua yang punya anak bakatnya, misalnya laki-laki menari, meraih dan sebagainya. Kalau itu bakatnya dia dukung. Ya. Kemudian sama juga perempuan kalau punya panjat tebing atau naik pohon kelapa ya itu bakat dia dukung. Persoalan jadi bencong atau mau jadi hombreng atau jadi lesbian dan sebagainya itu adalah keputusan pribadi, jangan menyalahkan Tuhan. Iya, jangan salahkan narinya. Jangan ya. menyalahkan Tuhan. Ya, jangan menyalahkan, itu keputusan pribadi Dan kamu. jangan salahkan narinya juga ya. Nggak ada hubungannya ya. Itu keputusan pribadi kamu ya, mau jadi, dan itu sebenarnya dosa-dosa pahala masing-masing. Maaf ya, saya bukan guru agama ya. Tapi maksudnya ngerti aja sendiri gitu. Kalau dari awal memang menari, ya menari. Jadi saya SD, SMP, SMA itu udah nari terus tidak berhenti jadi koreografer. Kemudian juga SMA saya sudah masuk diskotik. Bapak saya ikut masuk diskotik. Pentas tahun baru pas saya di belakang nari di diskotik gitu? Iya, karena waktu itu tahun 80-an kan ada tuh student card ya, student night ya, macam kayak itu. Itu biasa kalau saya tuh dapat. Jadi dan selama saya masuk diskotik dari SMA, kuliah ya seminggu sekali atau minimal sebulan sekali, saya tidak jadi perokok, saya tidak minum alkohol ya. Jadi ya memang saya ingin menyampaikan pesan bahwa tugas kita adalah menjadikan setan itu pensiun lebih cepat dari seharusnya ya. Setan pensiun lebih cepat dari jadwal seharusnya. Jadi dia udah nggak berguna lagi. Jadi jangan salahkan kalau minum alkohol godaan setan. Ya kalau kamunya saklek ya, saya bisa buktikan itu gitu ya. Dan bapak saya mendukung nari. Waktu itu bapak saya ngasih, Gus mau ngajutin kemana ya? Semua orang bilang, Gus kan punya bakat nari. Saya tahu itu. Saya hanya bilang bahwa saya kuliah atau nari. Saya nggak pusing pilih kuliah tuh, nggak pusing segala macam. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikut UMPTN dan alhamdulillah saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi saya langsung ngambil hukum Unpad. Dan selama SMA itu saya juga tidak hanya sering nari, juara nari ya Pak Agung, saya juga sering juara pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Jerman, debating gitu ya. Jadi maksud saya begini loh, maaf ya kalau saya lebay. Jadi kalau kamu tidak ingin dihina orang ya tunjukkan pendidikan kamu gitu ya, sekolah kamu segala macam kayak gitu. Jadi mau menghina dari mana gitu kan? Buat orang yang mengejek kamu itu terbalik menjadi malu gitu kan? Menjadi malu itu seperti. Jadi dari kecil tuh saya punya sifat bersaing semacam kayak gitu. Jadi waktu SMA tuh saya ngumpulin hampir 20 piala untuk berbagai kejuaraan kayak gitu. Itu menari semua ya? Ada menari, pidato bahasa Jerman, semacam kayak gitu ya waktu SMA. Jadi waktu masuk Fakultas Hukum Unpad ya saya enjoy aja Fakultas Hukum Unpad. Nah, mulai dari sini Pak Agung, di Unpad itu saya juga ikut lingkung Sunda, Listes Unpad, Bali tetap bikin koreografer segala macam. Memang udah bakat dan semua teman-teman kecil saya yang tahu saya itu pasti pernah membawakan koreografi saya ya, yang sederhana segala macam, tau lah si Gustri ya, macam kayak itu. Oke, dan saya senang-senang saja. Jadi saya mengajar tari privat, tari Bali ya. Oh, sempat ngajar juga sempat ngajar ya, ada siswa, ada perawat, ada pokoknya banyak lah, tapi sifatnya aja hobi aja. Kemudian juga saya jadi penyiar radio ya, para muda Bandung, tapi saya lebih suka scriptwriter ya daripada penyiar. Ini mungkin buat generasi muda, ini Pak Gustri ini pernah ngarang buku tentang copywriting tahun Legend 2000. Nih, tahun 2000. Dan saya mungkin maaf ini contoh jelek jangan ditiru ya, saya juga punya penyakit ya, maksudnya kadang omdo ya, harusnya udah direvisi tapi belum juga macam ya. Itu buku copywriting tahun 2000 diterbitkan Rosda Karya. Saya juga bikin novel, cerpen. Jadi selama kuliah itu saya memang banyak kegiatan ya, banyak kegiatan, dan ini akhirnya menentukan jalan Pak Agung bahwa walaupun S1 saya hukum ya, di kemudian hari ternyata jiwa saya ke komunikasi ya. Jadi ada hukum, ada komunikasi, PR, ada nari juga ya. Ya hobi semacam kayak gitu. Dan jadi saya waktu itu SMA saya udah pasti, maksudnya saya tidak kesulitan, saya harus kuliah. Jadi saya masuk Fakultas Hukum Unpad
ya udah saya kuliah di Fakultas Hukum sambil ikut nari di lingkungan seni Sunda 4, kemudian juga tetap nari Bali ya sendiri dan sebagainya. Saya tetap menekuni itu. Saya juga tetap menulis, dan untuk cari tambahan juga saya jadi penyiar radio, scriptwriter radio. Ya buat saya lurus-lurus aja. Kemudian juga saya menikah, saya sudah lulus ya. Tapi ini bagian yang menyedihkan dari saya karena istri saya meninggal ya. Saya menikah hanya 2 tahun ya, punya anak 2 ya sudah, saya nikmati hidup saya aja. Nah oke, Pak Gustri, zaman kuliah itu Pak Gustri nari-nari, terus ada macam-macam lomba-lomba gitu. Apa itu nggak ganggu ini ya kuliahnya Pak Gustri gitu? Oke, yang sebut gangguan kuliah itu bisa dari dalam, bisa dari luar ya. Dari dalam, dari luar ya. Dari kita sendiri misalnya. Kalau perasaan saya gitu, kalau saya termasuk orang yang saklek yang bisa kalau ngebagi waktu gini strike gitu ya, tidak terganggu ya, pagi kuliah, siang latihan nari, malam jadi penyiar radio dan seterusnya. Tapi di luar eksternal ya, misalnya saya pikir kalau anak kuliah mengerjakan skripsi pasti tahu lah, faktor ada dari mahasiswanya juga ada dari dosennya kan, macam kayak itu memang variatif. Jadi saya ngebagi waktu itu memang udah rigid banget. Dari situ saya bisa menabung. Dari hasil nari itu? Ya sebetulnya kalau menari itu sifatnya menabung dalam arti kata punya uang tapi untuk tambahan aja. Ya tambahan aja. Untuk biaya kuliah juga dari nari juga? Ya sebenarnya saya kalau mau jujur tambah biaya kuliah campuran ya, bantuan dari orang tua ada, nambah dari jadi penyiar radio ada, honor juga ada ya. Perbandingan aja waktu tahun 90-an saya kuliah itu satu semester 90 atau 120 ribu lah. Satu semester loh ya. Sementara 1 bulan saya penyiar radio tuh bisa 150 ke 200 ribu. 1 bulan kali 6 itu saya udah ada 200 kali 6 udah 1,2 juta lah misalnya. Sementara 6 bulan itu SPP cuma 90-120 ribu. Ya itu bisa nabung dong. Bisa nabung dong kalau kayak gitu. Belum juga waktu kuliah saya dapat beasiswa ya per bulannya waktu masih 50 ribu PPA kalau nggak salah ya, prestasi peningkatan akademik. Karena banyak banget tuh beasiswa ya udah dapatnya PPA, saya ambil PPA aja. Jadi pesannya nih buat teman-teman mahasiswa nih ya yang masih kuliah gitu ya dan sambil kerja juga, sebenarnya jangan khawatir dan jangan menjadikan alasan itu untuk selesai kuliah lebih lama ya gitu ya Pak Gustri ya. Iya. Oh. Yang jelas harus bertanggung jawab saja. Ya, jadi orang harus bertanggung jawab. Jadi jangan mengeluh. Kalau disebut manfaat, ada manfaat fisik, ada manfaat non fisik. Kalau orang sering menggerakkan badan, otomatis dia sehat, ya, selalu gembira ya karena menari itu kan begitu ya. Betul. Jadi teman-teman saya bilang kalau si Gustri datang, wah jadi heboh, jadi ramai. Jarang sakit ya berarti ya? Kalau pas waktu itu ya, sering nari-nari itu jarang karena olahraga terus ya? Jarang, ya. Jadi sampai sekarang kalau teman-teman lama bilang apa si Gustri datang heboh, saya bilang emang saya pemadam kebakaran apa gitu ya. Oh ya kalau heboh pemadam kebakaran. Iya semacam kayak gitu ibaratnya, lebaynya begitu. Ya. Jadi ya enak aja gitu, dibawa enak ya. Kemudian juga memang selalu ada kendala lah ya, pembagian waktu dan seterusnya. Kita akan menemukan dosen yang mau mengerti kesibukan mahasiswa, ada juga dosen yang tidak mau mengerti. Ya dari situ kita belajar mempelajari karakter orang. Makanya saya S2-nya ambil komunikasi untuk mempelajari karakter orang ya. Kalau Fakultas Hukum kan nggak begitu ya. Pokoknya kalau begini, itu kalau Fakultas Hukum begitu. Kalau komunikasi kan mengapa orang begini komunikasinya itu dipelajari gitu macamnya. Ya saya merasa beruntung dan bersyukur saja. Oke nih Pak Gustri, sebagai dosen nih ya dan penari juga melestarikan sejarah budaya ya, utamanya budaya Indonesia. Gimana nih pesan-pesan Pak Gustri terhadap generasi muda agar mereka ya mau melestarikan sejarah, terutama peninggalan budaya-budaya. Jangan sampai kita menggali lagi gitu ya. Kalau budaya itu hilang ya kita repot galinya lagi ya. Kita sebaiknya melestarikan gitu ya. Itu bahasa ininya ya, bahasa umumnya. Nah ini gimana menurut Pak Gustri nih buat generasi muda sekarang nih tentang melestarikan budaya, warisan budaya Indonesia nih? Oke. Jadi terus terang Pak Agung, saya juga dalam posisi sebetulnya dilematis ya. Karena dari kecil itu kita selalu diajarkan lestarikan budaya bangsa Indonesia, lestarikan. Tapi pernahkah kita berpikir ada loh budaya kita yang buruk, ada loh budaya Indonesia yang baik. Yang baik kita lestarikan, yang buruk kita buang. Oh, dipisah ya. Jadi tidak setiap budaya itu. Ya. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kalau
teman-teman di sini pernah berkunjung ke luar negeri dan sebagainya, bergaul dengan berbagai orang yang berbeda bangsa, agama dan sebagainya, kita akan melihat, oh ternyata gotong royong itu nggak hanya milik bangsa Indonesia. Oh keramahan itu tuh nggak hanya milik bangsa Indonesia, semua bangsa itu punya. Cuma bentuknya tuh berbeda-beda ya. Jangan memaksakan orang Ceko, Eropa Timur tersenyum ya ke orang Bandung ya itu. Ramahnya tuh nggak dalam senyuman, tapi dalam perilaku, tindakan. Dan itu dipelajari. Ya itu harus dipelajari. Jadi kalau bagaimana melestarikan budaya, kita harus mau membuka diri ya, membuka diri misalkan jangan memuji-muji barat juga, jangan memuji timur juga. Pengaruh barat dan timur itu harus diseleksi juga karena semuanya itu belum tentu baik ya. Kita belajar dari budaya barat, disiplin dan sebagainya, oke. Tapi alkoholnya jangan ditiru ya, ini negara tropis, untuk apa minum alkohol ya, ibaratnya kayak gitu ibaratnya. Kemudian juga untuk melestarikan budaya itu sebenarnya tanggung jawab kita, karena identitas kita dimulai dari budaya kita, dan dari hal sederhana saja pakaian, kemudian juga cara bicara, itu semua saling mempengaruhi. Tidak ada budaya yang tidak saling mempengaruhi. Ya, keindonesiaan ya. Indonesia juga betul. Jadi maksud saya setuju dengan, mohon koreksi kalau saya keluar Pak Agung. Soekarno pernah bilang kalau jadi itu Indonesia Nusantara, kalau jadi Hindu tetap di orang Bali, seperti gitu ya, Muslim ada Indonesia. Maksudnya kalau begini, jadi orang Hindu jangan jadi orang India, kalau Islam jangan jadi kayak orang Arab gitu ya. Jadi kita ambil intisari dari ajaran-ajaran agama tersebut dan kemudian aplikasikan ke kepribadian kita sendiri. Tidak harus mengikuti budayanya dari luar ya. Saya punya pengalaman menarik, Mas Agung. Pada waktu itu saya Idul Adha di Palmer's Green, London ya, dan cuma saya pakai baju batik ya di masjid. Bingung nggak tuh orang di sana? Semua orang langsung bilang, "Are you from Indonesia?" Hanya karena batik identitas loh. Ya. Hanya karena batik loh. Dan orang tidak meributkan motif batik saya. Betul. Motif batik saya yang kembang dan sebagainya. Di situ saya sholat dengan ada yang dari keturunan Turki, Kurdistan, India, Azerbaijan, Mauritius, karena imigran banyak di daerah Palmer's Green itu. Ada yang bule asli, orang Inggris, pakai jeans, pakai kaos. Kalau mereka justru kalau berbeda itu jadi ini ya, jadi menarik merasa, ya. Oh iya, bahwa ini kita tetap punya kepribadian loh dengan batik ini gitu ya, dan orang-orang juga punya kepribadian dengan gamis itu ya. Saya tidak menyalahkan orang Indonesia pakai gamis atau Nelson Mandela pakai batik ya. Itu artinya sebetulnya budaya itu kan berkomunikasi. Jadi berhenti deh dari pikiran atau perasaan saya lebih baik, lebih pintar, lebih beragama, lebih religius. Ya buktikan dong. Ibaratnya begitu. Oke, terima kasih Pak Gusri. Ini dari Pak Gusri, semoga bisa dapetin manfaat ya dari ngobrol-ngobrol kita, dari pojok ngobrol Kira Safe Agung. Seperti saya juga menggunakan peci ini adalah identitas bangsa Indonesia. Di luar negeri nggak ada peci model begini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.